Ya, ya sedih banget lah. Bahkan kalau kamu tahu sebenarnya pas tanggal berapa itu saya sempat pulang nangis ya. Bahkan pada tanggal hari Sabtu saya ingat itu saya buka-buka file selama saya di sini juga ya sampai Banyak memori-memori ya yang sampai menangis lah gitu. iya. Ya maklum lah saya sudah lama di sini. Ya kalau yang saya sering buat kata-kata saya dari dulu itu if there is a will, Oh, Will. there is a way. Jika ada keinginan pasti ada jalan. Wih, Itu kata-kata saya dari dulu. keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mager Talks Mantika Jember Talk Show. Wah, kali ini kita ada tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Jalil. Beliau adalah guru bahasa Inggris maupun fisika. Beliau adalah sang motivasi untuk anak-anak muridnya. Langsung saja kita tanpa basa-basi bertemu dengan beliau. Halo Pak Sam. Halo. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah baik, fine, thank you Jengkirat. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Iya. Oh ya Pak, denger-denger nih ya Pak, saya nih denger kalau ada yang bilang kalau jenengan itu mau pindah ngajar gitu. Itu bener napa mboten gitu? Soal itu ya, memang Iya. alhamdulillah sekali lagi Pak Jalil dapat kesempatan ikut join tes P3K dan alhamdulillah sudah lulus Alhamdulillah. dan mendapatkan SK. Kebetulan SK yang berbunyi itu pindah tempat tugas. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu surat tugasnya. Begitu. Tapi kayaknya ini anak-anaknya kayak sudah membuat video-video yang kenapa? Iya. Itu perasaannya Pak Bapak itu gimana? Seneng apa sedih gitu? Ya, ya sedih banget lah. Bahkan kalau kamu tahu sebenarnya pas tanggal berapa itu saya sempat pulang nangis ya. Bahkan pada tanggal hari Sabtu saya ingat itu saya buka-buka file selama saya di sini juga ya Banyak sampai memori-memori ya, yang sampai menangis lah Iya. gitu. Ya maklum lah saya sudah lama di sini. Saya sebagai siswa dan mantan jenengan mantan wali kelas saya itu gimana reaksi teman-teman saya, sikap-sikap saya maupun ya ulah-ulah mereka gitu gimana Pak? Ya wajar lah karena saya dulu wali kelas 10. Iya. Notabene anak-anak kan SMP sama MTS. Iya. Jadi memadukan karakter yang dari SMP kemudian ketemu dengan anak-anak MTS, sedangkan kita di madrasah Mantiga otomatis kan karakternya agak beda. Iya, beda-beda Jadi pasti itu. memadukan itu ya memang butuh proses sekitar 1 tahun itulah. Jadi wajar kayak Iya. gitu. Gimana kalau ngajar dari kelas saya selama 1 tahun itu gimana? Kesannya? Iya kesannya. Ya enak sih sebenarnya, cuma ya itu memang masih menyatukan kebiasaannya itu, jadi agak sebelah sini agak gimana, sebelah sini agak gimana. Tapi sekarang insya Allah kelas 11 sudah tertata kan? Alhamdulillah Ya, sudah, tertata. cuma udah ada peningkatan Nah, sedikit sudah gitu, tertata, gak sudah apa-apa. tertata. Iya. Karakternya sudah. Oh ya Pak, saya mau tanya-tanya nih. Pendidikan Pak Guru sampai Kuliahnya, ya. Saya dulu kuliah di Fakultas Sastra UNED di Jember ya. Kemudian melanjutkan S1-nya di Jember juga, di Universitas Islam itu juga di Jember. Ya asli kuliah di Jember. Gak ada apa ya Pak?
pesan dan kesan ngajar di sini gitu gimana perasaannya, pesannya gimana untuk Mantiga Jember ini? Kalau pesan dan kesan ya banyak. Saya di sini hampir 14 tahun di 14 sini. tahun, Iya, wih lama banget. Jadi Masih umur berapa saya ya Pak? kamu lahir tahun berapa, Jan? 2008 kayaknya. Saya 2009 di sini. Oh, berarti belum lahir gitu. Dapat 1 tahun kamu ya. Iya. Saya sudah di sini. Jadi kalau sejujurnya mulai dari dulu anak-anak Mantiga itu yang saya salut adalah semangatnya. Ya pasti. Semangatnya luar biasa. Jadi dengan keterbatasan apa itu semangat. Pasti itu Pak. Kita berada di ujung barat ya dari Ya, Jember dari ya. Jember. Jadi Pojok. istilahnya enggak terlalu terpantau dari kota, tapi insya Allah semangatnya wow luar biasa anak-anak. Ya, pasti saya sudah lihat kemampuan anak-anak murid yang di sini tuh sangat luar biasa gitu. Iya betul. Tapi sayangnya saja kalau saran saya tuh kayak kita mau ada event gini, misalnya bulu tangkis, voli, itu kita kendalanya di Sebenarnya itu bukan itu, menurut saya ya kendalanya bukan itu, Mas. Apa itu? Bahasa kasarnya itu kita kayak gini istilahnya, mau pinter Iya. tapi bangun sekolah sendiri, diajar sendiri, dibimbing sendiri. Dalam artinya apa? Ekosistem yang ada di sini itu masih belum mendukung, Mas. iya benar. Coba sampean kalau misalnya tanya teman-teman yang di Lumajang atau di Jember Kota, Iya. ekosistemnya sangat mendukung. Jadi begitu pagi sekolah, Iya. sore eskul, malamnya masih eskul lagi. Jadi sangat mendukung Itu sudah sekali. pusing. Kalau- Sangat. Kalau di sini kita kayak bekerja sendiri. Iya. Jadi siapa yang mau pingin sukses ya sementara pingin contoh kasus ya pingin sukses futsal ya Iya. sementara harus buat sendiri, Iya, semangat. merancang sendiri, Iya, prosesnya semangat sendiri Iya, gitu, kalau iya. di sini makanya ekosistemnya masih belum seperti yang ada di kota-kota. Tapi kalau kemampuannya insya Allah saya yakin wah nggak kalah. Banyak Nggak gak kalah sama nggak yang sekolah-sekolah lain Iya, juga. nggak kalah. Iya. Terus lagi yang kedua, ketika ada event di kota, kita kan jaraknya sekitar 50 kilo lebih kan. Iya, 50 kilo lebih dari Nah, sini. 50 kilo lebih itu butuh perjuangan. Iya, Nah, ketika kita tidak berjuang banget ya otomatis dapat 30 kilo sudah males. Iya, udah mabuk perjalanan. Sudah malas. Jadi ya itu faktor jarak lah kita Iya. agak jauh memang. Iya, agak susah gitu. Apalagi yang anak-anak yang mabuk kendaraan itu sangat Wah, sangat menjadi masalah itu iya, ya. padahal 2023 itu kan anak-anak biasanya digital, anak zaman now sekarang, tapi Sangat zaman now. kekurangannya ya sangat banyak gitu. Jadi ya mau nggak mau jalanin aja. Iya, ya kalau saran saya sih ya kita nggak boleh menyerah dengan situasi karena kadang situasi itu membuat kita dewasa. Contoh kasus ya, kamu yang ada di sini di podcast itu nanti ketika keluar dari sini sudah punya gambaran. Oh begini, oh begini, oh pasti begini. itu, Pak. Tinggal Anda kembangkan sendiri. Iya, sendiri, Insya Allah akan paham. bermanfaat karena Amin, amin. ya karena nggak semua siswa dapat kesempatan Iya. ikut di Extra ini. Kadang dapat kesempatan ikut, dapat berapa hari semangatnya hilang, akhirnya Iya. enggak masuk dan sebagainya. Anak sekarang kan biasanya tergantung mood toh Pak. Itu kayak halah hari ini gini, besoknya males gitu. Nah Itu iya gimana tipsnya biar gak Nah, males-males itu? kalau tips saya yang pertama adalah kita harus kuatkan tujuan. Kita pengen jadi apa itu? Yang Iya. pertama. Yang pertama tuh. Yang kedua, jangan memaksakan sesuatu yang tidak kita sukai. Iya. Jadi misalnya kita sudah punya tujuan, pinginnya ini, ya bergabung dengan yang kita sukai. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi ya Iya. bahasa sekarang ya. Iya, anak sekarang itu kalau gak sefrekuensi itu gak enak gitu Iya, Pak. harus sefrekuensi. Dan itu harus terus ditumbuhkan bahwa untuk meraih sebuah cita-cita mesti ada Iya, halangan. halangan dan Contoh masalah. ya kalau
mungkin mau menceritakan saya sendiri ya enggak cukup waktunya. Saya luar ya biasa intinya aja. perjuangannya. Iya. Jadi kalau anak-anak ingin meraih sukses, kemudian didukung dengan biaya yang ada, itu Iya. sudah umum. Iya. Nah, ketika nanti Benar. kita ingin meraih sukses tanpa biaya, itu yang luar biasa. Ya luar biasa dari anaknya sendiri maupun Nah, saya masuk di situ. yang masuk yang nomor 1 apa nomor 2? Nomor dua. Oh, nomor 2. Wih, tepuk nomor tangan dua. dong. Thank you. Makanya saya pesan ke anak saya punya anak 2, cewek-cewek. Cewek-cewek. Kalau kamu ingin sukses, jangan lihat ayah, tapi lihatnya mamamu. Karena apa? Mamanya anak-anak itu hidupnya ya nggak pernah susah. Iya. Nah, karena bapak ibu mertua itu kan pegawai, jadi nggak pernah susah. Tapi mamanya anak-anak tetap semangat. Sedangkan kalau ayah kamu ini ingin merubah nasib, jadi semangatnya karena ingin merubah nasib. Jadi itu. Seorang ayah sangat yang luar biasa ya. Thank you. Gimana nih Pak buat tips untuk anak-anak yang gak bisa dia atur, susah dikandani, yang mau gini gak mau disuruh, gitu gimana? Tipsnya adalah dibedakan dulu, Mas. Kenapa kok dibedakan? Nah, gini, misalnya ada satu kelas kayak gitu ya. Ya memang capek ya. Tapi ya memang ya itu. Iya, pasti, Pak. Ada 30 anak, kalau tetap dikumpulkan ini enggak akan fokus. Coba diambil yang sefrekuensi ini kumpul ini, frekuensi ini kumpul ini, kumpul ini. Kita kelola, insya Allah akan jadi. Tapi kalau anak-anak yang kayak gitu biasa frekuensi. Yang sini takutnya ada patokan-patokan Ya, yang zaman sekarang bilangnya circle-circlean gitu loh, Pak. ya enggak harus di kelas, Mas. Ya. Cara ngaturnya misalnya di luar kelas, hari-hari kan kita Sabtu kosong ya. Sabtu ekstra wajibnya. Nah, itu. iya enggak, maksudnya akademik kan kosong. Nah, Kosong. ketika itu kita panggilin yang dari kelas misalnya kelas 11 IPA 5, kemudian IPA 4, IPA 3 yang sefrekuensi kita panggilin. Nah, begitu kita panggilin, kita bina di frekuensinya ya, maksudnya di bakat dan minatnya. Nah, insya Allah nanti akan ada perubahan minimal. Walaupun misalnya tidak berubah di kelas, tapi di skillnya kan lebih menguasai keahlian mereka. Lebih bertambah. Ya memang butuh rada Iya, kesel. iya, capek walaupun capek tapi ada apa ya? Ada usaha sama apa sih? Ya ada hasil lah. Ya ada hasil gitu, benar. Sekarang apa Mas coba? Bakat minat anak itu yang tidak dihargai apa coba? Kalau anak zaman sekarang saya lihat-lihat itu kebanyakan main handphone. Lah, walaupun si anak itu mainnya handphone itu kayak kan zaman sekarang ada gamers gitu Pak. Iya. Itu kayak mereka mau jadi gamers yang main-main HP, kuntek-kuntek HP itu biasanya editing yang cari browsing yang cari pelajaran gitu-gitu sama event-event yang menarik itu. Iya. Sebenarnya mereka bisa diarahkan. Saya sering nyampaikan gini. Coba kalau YouTube itu jangan jadi penonton. Iya. Minimal 1 menit kamu jadi pencipta. Dalam artian misalnya anak main game yang suka game. Ya. Nah, itu sambil main sambil di video kan. Ya, nah, kemudian diupload di channelnya. Enggak apa-apa. Enggak harus mengejar viewer tapi enggak harus itu. Tapi kalau zaman sekarang kan kalau gak viewers kayak gitu intinya kayak alah kono sing delok alah gak usah mandek. Ya itu biasanya begitu. Tapi itu lama kelamaan bukan masalah itunya tapi kreativitas. Iya, paham. Kalau nanti kita hanya jadi penonton sampai YouTube ganti tetap penonton. Oh iya. Nah, ini kasus YouTube ini sebenarnya mengalami zaman saya dulu, yaitu TV dengan acara sinetron. Nah, ketika kita ndak mau berbenah, yuk sampai nanti kita lihat sinetron, sampai TV-nya ganti ya akhirnya. kan sekarang kalau zaman sekarang biasa anak-anak kecil suka sinetron yang drama gitu Indosiar. Nah, kalau kita nggak mencipta misalnya buat sendiri film atau apa atau dialog atau apa ya kita akan ketinggalan zaman. Iya. Tapi kan anak zaman sekarang itu kok
males-malesnya biasanya kalau disuruh-suruh itu kayak nggak mau sama males, nunggu dibentak baru kerja itu Yaitu mungkin yang ya beda frekuensi atau memang yang nggak disukai. Iya, Ya paham. memang begitu. Kalau saya anak-anak yang saya kebetulan ngajar bahasa Inggris ya, Iya, benar. saya tahu ada anak-anak yang memang nggak suka bahasa Inggris. Nah itu treatment saya adalah bukan di kelas mas, jadi tak Tapi panggil secara langsung. personal. Ya. 2 orang 3 orang tak panggil secara personal, nanti saya tanya apa sih masalahnya. Oh ternyata saya males pak kalau suruh hafalan kosakata ya. Iya, paham. Terus kesukaannya kamu apa? Menghafalin musik, lagu. Wah itu tambah bagus. Jadi itu, jadi tiap anak itu ada kesukaannya masing-masing dalam memahami Iya, sebuah memahami. mata pelajaran. Iya, Nah susah. itu gurunya capek Iya, sebenarnya sih, capek. tapi kan ya nanti ada Iya, hasilnya. cara memahami materi itu sangat banyak cara. Iya, Tapi banyak cara. anaknya itu yang ngelolahnya susah. Susah gitu, karena iya. kan kita kan sementara ini pendidikan satu kelas 30 30, anak lah. 30 anakan. Nah, 30 anak itu pinginnya yang kita sampaikan langsung 30 menyerap. Padahal dari anak 30 ada yang disampaikan sekali belum paham, Iya. 2 kali tambah enggak paham, Yang- 3 kali tambah mumet. Nah, itu kan. Yang keempat malah tidur. Nah, akhirnya tidur. Nah, itu kan butuh treatment yang lain, butuh tambahan lagi. Ya itulah. Kalau dulu jenengan kecil itu kan biasanya kalau setiap orang punya cita-cita gitu Pak. Saya mau tanya sedikit cita-citanya Pak Guru dulu itu gimana? Nah, ini gitu. nyata benda ya. Yang nyata. Kadang makanya saya sering ngomong cita-cita sebagai semangat. Sebenarnya saya dulu kecil itu pinginnya jadi pemain sepak bola. Wih, keren. Nah, kok bisa jadi guru? Kenapa Itu asal muasalnya begini. Ketika saya kuliah, kemudian sambil mengajar. Benar. Nah, ada lomba Agustusan, itu kan setiap SMP atau MTS mengirimkan Iya, tim sepak tim bola. sepak bola yang Nah, kebetulan saya ditunjuk sebagai pendampingnya. Dari itu saya kok, oh begini ya guru ini. Jadi akhirnya karena melatih itu asal muasalnya akhirnya jadi suka sama profesi guru ini gitu. Oh, gitu. Yang cita-cita yang sekarang gitu Pak. Itu kan yang dulu. Kalau sekarang kan beda lagi. Nah, kalau sekarang saya tetap ingin jadi guru yang lebih baik, tiap hari Amin. lebih baik, terus lebih baik. Amin, lagi, Masya gitu. Allah. Wih, semangat banget ya Pak. Saya pinginnya yaitu tadi Mas Singkirat itu. Jadi anak 30 yang bermasalah, maksudnya bukan bermasalah, butuh pengulangan itu saya panggili. Nah itu. Pinginnya itu supaya lebih mengena gitulah. Ke anaknya. Anaknya sekarang kalau kan banyak yang males-males HP, terus kalau udah makan, kalau di kelas itu langsung tidur, kalau udah kena udara-udara yang anu lah gitu. Iya. Sebenarnya anak-anak sekarang itu lebih kuat loh ketimbang yang dulu. Iya, kalau sekarang sangat. Nah, masalahnya gini anak-anak. Masalahnya gini Mas, kalau dulu itu kan TV. Ya. TV itu yang megang remote cuma orang tua, Ya, bapak. Nah, kalau sekarang kan serangannya lebih banyak HP. Nah, jadi anak sekarang itu lebih kuat, tapi tantangannya lebih banyak. Iya, banyak banget. Tantangannya lebih banyak. Tinggal cita-citanya mau di mana, kemudian frekuensinya dengan siapa. Susah banget. Siapa yang mementori supaya itu tetap berhasil. Nah, itu tinggal itu yang dibutuhkan anak sekarang. Iya. Tapi saya kebanyakan anak zaman sekarang yang kelas 10 itu saya tanya-tanya. Tak tanyain loh Pak, ini gini. Kamu kalau sama teman dekatmu itu siapa gitu? Gak ada loh. Terus mau buat Kolaborasi. ya kolaborasi sama pahami pelajaran itu susah. Iya, memang susah kalau nggak disuruh gitu. Kalau nggak punya semacam grup ya bisa sih, cuma kadang semangatnya itu kan naik turun. Iya. Nah, kita akan semangat ketika satu grup atau satu frekuensi sama dengan saya ini kan juga punya grup guru. Iya, Jadi akhirnya begitu kita agak lazy itu yang lain semangat. Nah, akhirnya terpompa semangat juga semacam gitu. Saling sharing lah kayak gitu.
kasih Pak sedikit kata-kata bahasa Inggris untuk kata-kata bahasa Inggris gitu buat penonton yang di rumah. Ya kalau yang saya sering buat kata-kata saya dari dulu itu, if there is a will, there is a way. Jika ada keinginan pasti ada jalan. Wih. Itu kata-kata saya dari dulu. Keren banget. Udah sampai sini aja ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan sama-sama. Saya berkesan sekali diundang di podcast Mantika Jember ini. Semoga tetap amin. Jaya tambah jaya ya. Amin, Masya Allah, amin. Tambah jaya dan anak-anak tambah ikhlas yang balik layar ini. Saya tahu pekerjaannya. Ya. Saya biasa di situ. Banyak semangat. Iya, banyak proses gitu. Iya. Makasih Pak waktunya. Sama-sama. Dan saya Jenggira Jumpanun pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.